orang yang recover ya, yang kemudian berhasil sembuh setelah dia positif terkena penyakit ini itu sebesar 5.166.036 orang. 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Night breezes seem to whisper you. Hello everyone, welcome back to my channel Rina's Journey. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat selalu bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun juga dimanapun teman-teman berada. Masih bersama aku Rina dan di kesempatan kali ini saya dan juga teman-teman vlogger Indonesia yang tinggal di Amerika akan berkolaborasi lagi dan kami akan membahas mengenai how pandemic affected Amerika atau bagaimana pandemik ini tuh memberikan dampak terhadap Amerika dan juga terhadap kami yang tinggal di sini. Sedikit overview, jadi pandemik ini kan berawal di akhir-akhir tahun 2019 ya, makanya namanya itu kan COVID-19. Jadi ini tuh sudah hampir 1 tahun pandemik ini tuh berada di Amerika dan sudah 1 tahun lebih berada di dunia gitu kan. Jadi kita tuh kayak mau sharing cerita tentang bagaimana setahun pandemik ini itu di Amerika. Kalau kita bicara tentang dampak dari pandemik ini, setelah setahun pandemik ini berlangsung di Amerika, tentunya dampaknya itu benar-benar berasa banget ya. Dampak yang pertama adalah karena Amerika ini adalah negara yang sangat besar karena ada 50 state dan juga orang yang tinggal di Amerika itu banyak. Kalau aku lihat di Newsbreak ya, as per today tanggal 8 Desember 2020 itu udah banyak banget orang yang terkonfirm terkena virus ini. Jadi data ini aku ambil dari Newsbreak, nanti aku akan kasih datanya juga di sini jadi teman-teman bisa lihat. Jadi as per today, ini aku udah bawa contekan guys. As per today itu cases confirm ya, jadi orang yang sudah dites dan kemudian dia confirm positif terkena virus atau penyakit ini itu adalah sebesar 15.314.864 orang. Guys, 15 juta. Ini tuh benar-benar besar banget ya. Nah, terus kemudian orang yang recover ya, yang kemudian berhasil sembuh setelah dia positif terkena penyakit ini itu sebesar 5.166.036 orang. Oke. Jadi lumayan banyak ya, walaupun yang recover dengan yang cases confirm itu tidak banding lurus ya, cuman sedikit ya. Bisa dibilang nggak ada setengahnya dari orang yang terkena virus ini. Orang yang meninggal dunia itu sebanyak 289.925 orang ya. Nah, kemudian untuk di state aku sendiri ya, Washington State. Jadi kali ini aku akan lebih memperkecil, mempersempit topik bahasan kita mengenai how pandemic affected Amerika. Lebih tepatnya kita akan bahas tentang Washington State di mana aku tinggal gitu ya. As per today, as per hari ini, Washington State sendiri orang yang terkonfirm terkena penyakit ini dan sudah dites dan positif sebanyak 184.404 orang dan jumlah orang yang meninggal dunia sebesar 2.972 orang. Jadi kalau kita kembali flashback, pandemik ini di Amerika dan juga di Washington State itu mulai menarik perhatian ya. Mulai menarik perhatian dan juga kayak pemerintah dan juga orang-orang mulai precaution. Itu kan awal-awal bulan Januari 2020 ya. Sekitar Januari, Februari, dan kemudian di bulan Maret ya. Di bulan Maret itu aku ingat banget
itu kita mulai stay home, stay healthy ya. Nah, apa sih stay home, stay healthy itu? Stay home, stay healthy itu lebih halusnya dari lockdown ya. Kalau lockdown kan kita kayak benar-benar nggak boleh kemana-mana gitu kan. Tapi kalau stay home, stay healthy itu lebih kayak orang-orang, misalkan anak sekolah itu mulai dirumahkan dan belajar dari rumah. Terus kemudian orang-orang yang bekerja dan pekerjaannya dia tuh nggak essential, mereka yang bisa bekerja dari rumah, mereka akan bekerja dari rumah. Tapi untuk mereka, orang-orang yang pekerjaannya esensial, mereka masih boleh untuk bekerja di tempat kerjanya. Contohnya, misalkan seperti kayak perawat ya. Perawat, kemudian dokter, terus kemudian juga orang-orang yang bekerja di grocery ya, grocery market, pramuniaga, mereka juga tetap bekerja. Ataupun orang-orang yang bekerja di pabrik dan pabrik itu esensial. Contohnya karyawan-karyawan atau operator-operator yang bekerja di perusahaan pembuat alat-alat kesehatan. Karena kan alat-alat kesehatan itu kan benar-benar diperlukan ya. Mereka harus selalu memproduksi. Jadi mereka tetap boleh bekerja walaupun nanti ruang kerja mereka itu akan lebih dikondisikan. Contohnya menjaga jarak gitu ya, mungkin antara satu workstation atau satu tempat kerja dengan tempat kerja yang lainnya lebih berjarak, kemudian mereka harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, kemudian ada hand sanitizer di mana-mana, terus harus selalu cuci tangan, dan lain-lain. Nah, setelah 1 tahun pandemik ini berlangsung di Washington State sendiri bagaimana? Nah, jadi guys, setelah stay home, stay healthy di bulan Maret itu berlangsung sampai sekitar bulan Juni. Jadi bulan Juni akhir hingga bulan Juli, Agustus, September itu tuh kayak governornya tuh udah bilang oke, kita mulai sedikit relax. Jadi beberapa kayak bisnis yang tidak esensial itu mulai dibuka, terus kemudian kayak gathering walaupun orang yang bisa hadir di tempat itu dibatasi, tapi udah mulai dibuka. Beberapa contoh diantaranya adalah misalkan kayak dine-in di restoran atau makan di restoran itu mulai dibuka walaupun orang yang ada di ruangan tersebut jumlahnya dibatasi. Terus kemudian kita pergi ke grocery market, itu kalau yang sebelumnya benar-benar strict, misalkan cuman 10 orang aja yang ada di dalam atau 20 orang. Tapi di bulan Juli sampai Agustus ini udah mulai boleh masuk tapi tetap jaga jarak. Jadi kayak di department store itu ada kayak dibatasi, kayak ada kayak kamu berdiri di sini 6 feet ya. Kalau di Amerika ini kan kita pakai feet ya. Kalau di Indonesia mungkin pakai 1 meter gitu ya. 6 feet itu orang lain bisa berdiri kayak gitu. Nah, tapi sekarang karena sekarang ini di Amerika itu kan 4 musim ya guys, ada musim dingin, musim panas, kemudian musim gugur dan juga musim semi. Dan karena sekarang dari bulan November akhir sampai nanti mungkin sekitar Februari itu kita akan ada winter time atau musim dingin. Jadi sekarang itu dari case yang sebelumnya turun ya, sekarang itu ada spike lagi ya, ada lonjakan case ya karena musim dingin. Jadi karena CDC ya, atau Health Department itu bilang kalau misalkan dia musim dingin itu akan lebih mudah penyebarannya ya, karena kan ini kan kayak flu gitu ya, kayak virus flu kan, orang kalau flu itu kan biasa karena dingin gitu kan. Nah, jadi ini mulai terjadi lonjakan lagi. Nah, mulai November tanggal 15, Governor Washington State itu mulai memberlakukan lagi stay home, stay healthy yang kemudian akan di-extend nanti sampai Januari. Jadi yang sebelumnya kayak bisnis-bisnis unessential yang aku sebutkan tadi udah mulai buka, seperti restoran yang dine-in, makan di dalam, terus kemudian beberapa bisnis yang lain misalkan kayak spa, salon, terus kemudian apalagi fitness ya, fitness untuk nge-gym kayak gitu udah mulai buka. Sekarang mereka semuanya tutup lagi guys, karena adanya lonjakan orang yang terkena virus ini lagi di Washington State. Dan hingga hari ini sekolah-sekolahan juga belum ada yang buka ya. Walaupun aku lihat di berita beberapa state yang lain itu sudah mulai sekolah, cuman di Washington State tuh belum. Dan
sekolah-sekolah karena mereka itu memberlakukan sekolah dari rumah. Nah, bagusnya kalau mereka tinggal di Amerika ini, karena kan kalau kita sekolah dari rumah itu kan perlu laptop. Jadi mereka itu ada kasih secara gratis meminjamkan untuk anak-anak yang memerlukan, yaitu Chromebook ya. Di sini Chromebook itu tuh kayak laptop kecil. Jadi anak-anak itu yang dia harus sekolah dari rumah bisa melakukan video call melalui Zoom kayak gitu guys. Nah, karena tadi governor itu udah mulai memberlakukan lagi stay home, stay healthy, jadi sekarang semua gathering, karena kan sebentar lagi kan akan holiday season ya, ada Christmas, ada New Year, semua gathering cancel, tidak ada lagi gathering. Dan sekarang kalau misalkan kita mau belanja makanan atau order makanan itu cuman bisa drive thru atau cuman bisa take away, nggak ada lagi dine in. Kalau misalkan kita pergi untuk belanja ke grocery market, sekarang itu udah mulai dibatasi. Jadi nggak bisa lagi kayak misalkan semua bisa masuk tapi terjaga jarak, tapi dibatasi lagi. Dan sekarang udah mulai ada lagi kayak antrian seperti pas awal-awal gitu guys. Jadi ya seperti inilah. Kalau kita tinggal di negara 4 musim, musimnya berganti, juga kita harus kayak ada adjustment untuk itu. Dan selain itu juga karena sekarang ini kan vaksin belum ada ya hingga saat ini, walaupun di berita kita sudah tahu UK atau United Kingdom merupakan satu-satunya negara yang sudah mengapprove tentang vaksin COVID-19 dan mereka akan memberikannya kepada orang-orang yang bisa dibilang high risk terhadap penyakit ini. Dan kita mau lihat gitu ya seperti apa sih nanti hasil vaksinnya. Nah, bagaimana dengan Amerika sendiri? Jadi di Amerika sendiri untuk vaksin sih aku dengar-dengar itu bakalan ada mungkin di awal-awal tahun depan atau akhir tahun ini. Cuman tentatif time-nya kita juga belum tahu. Harapannya sih vaksin ini segera ada jadi kita bisa sedikit lebih relax. Terus kemudian mungkin dengan adanya vaksin itu kita bisa memulai hidup kita kembali seperti normal ya kan. Siapa sih yang nggak rindu untuk bebas dari masker, bisa jalan-jalan kemanapun tanpa merasa was-was dan panik dan juga gimana ya, tenang gitulah. Selain kita lagi menunggu vaksin, untuk di Washington State sendiri itu kita dianjurkan untuk mengambil vaksin flu ya, karena sekarang itu kan bakalan kayak mulai ada flu season gitu kan karena mulai masuk musim dingin. Jadi sambil menunggu adanya vaksin untuk COVID-19 kita dianjurkan untuk mengambil flu shot. Jadi flu shot itu tuh setiap tahun ya expirednya, dan aku udah ambil beberapa minggu yang lalu, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu aku ambil flu shotnya di Safeway. Kalau di Amerika ini di beberapa tempat ya grocery market yang besar itu mereka punya farmasi sendiri dan kalian bisa ambil flu shot di sana. Dan setelah 1 tahun ini dan akhirnya sih baru beberapa hari ini ya itu ada mulai berita aku baca untuk di Washington State sendiri ada beberapa tempat yang mereka itu sudah bisa free drive-thru untuk tes COVID-19 ya, jadi itu free. Jadi walaupun kalian nggak punya asuransi kesehatan, kalian bisa datang aja ke sana dengan kendaraan kalian. Nanti antri tetap di dalam kendaraan. Nanti kalian bisa kayak swab test di situ gitu. Jadi kalian bisa bawa keluarga kalian dan itu tuh free gitu guys. Jadi semua orang bisa dapetin secara gratis. Mereka nggak akan tanya kalian tuh punya asuransi apa gitu. Dan ini adalah salah satu kabar baiknya ya. Jadi kita bisa mulai kayak misalkan kalian ada sakit-sakit, terus kemudian ada merasa kayak was-was gitu, aku kena nggak ya gitu kan, bisa ada kesempatan untuk tes dan itu gratis. Jadi kalian nggak perlu pikirkan lagi biayanya, karena kalau kalian nggak punya asuransi sebelumnya ya itu lumayan mahal juga biaya untuk tesnya kalau nggak ada asuransi. Tapi puji Tuhan banget sekarang mereka udah ada drive-thru secara gratis. Nah, kalau misalkan ditanya lagi, gimana pandemik itu memberikan dampak terhadap saya yang tinggal di Amerika? Tentunya sama juga dengan orang-orang yang lain ya, dampaknya tuh benar-benar kerasa banget. Apalagi saya tuh baru pindah ke Amerika itu kan akhir tahun lalu, akhir tahun 2019. Jadi tuh kan masih masa adaptasi, terus kemudian dikasih surprise dengan pandemik ini. Jadi tuh kayak tambah-tambah double gitu stresnya untuk adaptasi di sini.
dan lebih kayak ke sosial ya, lebih kayak ke social interactionnya itu lebih limited. Jadi cuman social interactionnya cuman dengan keluarga suami aku dan juga beberapa teman lainnya. Walaupun sekarang kita bisa terkoneksi secara virtual ya melalui banyak sekali aplikasi WhatsApp, Zoom, kemudian Line dan Instagram, YouTube dan lain-lain. Ya itu salah satu dampaknya. Jadi social interactionnya saya tuh limited. Terus kemudian buat teman-teman yang udah dengerin cerita aku sebelumnya, jadi update untuk permanent resident aku sampai sekarang itu masih sama guys. Jadi sampai sekarang aku tuh masih menunggu untuk interview. So please pray for me, semoga aja aku segera dapat kabar baiknya. Semoga aku bisa segera interview dan supaya aku bisa dapat permanent residentnya, supaya kita bisa lebih move on gitu kan, bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus misalkan. Dan banyak benefit yang lainnya juga gitu kan kalau kita udah permanent resident gitu. Nah terus kemudian kemarin itu di sekitaran bulan Agustus itu suami aku kena PHK ya guys dari tempat kerjanya dia. Jadi itu tuh kayak bener-bener yang buat kita tuh shock banget dengan dampak dari pandemik ini. Dan sebenarnya sih bukan cuma dia aja di perusahaan tersebut, tapi udah banyak banget orang yang juga terkena dampak. Mungkin sekitar ribuan orang tuh kena PHK dari perusahaan itu ya. Jadi perusahaannya dia tuh termasuk perusahaan besar yang ada di Washington State, dan mereka dengan terpaksa harus mem-PHK banyak banget orang, ribuan orang, puluhan ribu bahkan bisa dibilang, karena memang bisnis mereka itu tidak bagus ya, karena bisnis mereka itu kan ada hubungannya dengan traveling ya. Terus kemudian karena pandemik ini traveling itu berkurang, jadinya mereka harus kena PHK. Jadi awal-awal kemarin tuh kayak kita bener-bener kayak shock gitu, tapi sekarang sih kita udah kayak agak santai gitu ya, sudah agak santai juga. I mean like itu bukan cuma kita aja gitu kan yang kena dampaknya, tapi banyak orang. Secara ekonomi tentunya juga ini sangat berdampak ya, karena banyak banget orang yang di state ini itu harus kehilangan pekerjaannya, yang bisa jadi karena dia seperti suami saya harus kena PHK, ataupun dia bisa seperti orang-orang lain yang mungkin dia buka usaha terus kemudian karena pandemik usahanya menurun, terus kemudian mereka harus bangkrut dan close usaha mereka, dan mungkin juga akan memberikan dampak kepada karyawan dan pegawainya tentu saja. Jadi harapan terbesar aku sih sekarang kita semua tetap waspada, tetap precaution seperti biasa, lebih meningkatkan diri untuk menjaga kebersihan. Ingat selalu untuk pakai masker ya kemanapun kita berada. Mungkin itu tuh kalian cuma merasa oh ini tuh kan cuma masker, tapi siapa yang tahu gitu kan kalau masker ini tuh ternyata benar-benar memberikan dampak yang sangat besar. Ada banyak banget cerita dari teman-teman aku yang kita sempat sharing di beberapa media sosial ataupun chatting secara pribadi. Jadi tuh kayak ada orang gitu, dia tuh bekerja dan ternyata temennya dia itu tuh udah positif gitu, tapi karena dia pakai masker ya, karena dia selalu pakai masker dan tidak ada kontak langsung dengan orang tersebut, dia tuh tetap negatif walaupun dia tuh tinggal di atau bekerja di suatu tempat yang sama. Jadi kita tuh nggak boleh kayak skeptis gitu terhadap masker gitu ya. Jadi kita misalkan kita udah dianjurkan ya sama orang yang sudah berkompeten mengenai kesehatan tentang pakai masker, ya udah kita ikutin aja gitu. Kita ikutin aja karena itu mungkin adalah yang terbaik gitu untuk saat ini, walaupun nanti mungkin kedepannya akan ada solusi yang lain, tapi untuk saat ini lebih baik kan kita mencegah gitu daripada nanti kita mengobati diri kita sendiri. Dan beberapa dampak lainnya juga ya guys yang kami rasakan tuh, jadi kita tuh kayak lebih was-was gitu kan selama pandemi ini. Jadi ada suatu ketika itu suami aku tuh sakit, dia sakit kayak flu berat gitu, kayak demam, terus kemudian batuk, tenggorokan dia sakit. Itu kayak simptom-simptom terkena virus tersebut gitu kan, kita jadi was-was. Sebenarnya sih aku kayak udah pasrah gitu kan. Oke, kalau misalkan dia sakit ya udah gitu kan, kita sama-sama gimana caranya biar dia bisa recover gitu kan. Tapi dia tuh kayak bener-bener yang takut banget sampai dia bilang, oh kamu harus jauh-jauh dari aku, jangan dekat-dekat. Dia mau mengucilkan dirinya sendiri kayak gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener
kayak stressful banget, dan akhirnya dia pergi kayak drive thru swab test, dan puji Tuhan banget dia negatif ya. Jadi kita runut lagi, kenapa kok bisa sakit demam, ternyata dia tuh habis flu shot. Waktu itu dia masih di perusahaan dia yang lama, jadi mereka ada kayak flu shot gitu dari perusahaannya, dan dia tuh setiap tahun kalau misalkan flu shot itu dia selalu sakit demam, batuk, pilek parah gitu ya. Jadi flu shot sendiri juga akan memberikan dampak yang berbeda-beda gitu tiap orang. Mungkin kalau aku setelah aku flu shot yang gak ada rasa apa-apa gitu kan. Tapi untuk dia setiap flu shot dia selalu ngerasa sakit gitu. Jadi pandemi ini tuh akan memberikan dampak kepada kita untuk kita tuh lebih was-was gitu kan. Lebih, sebenarnya bukan was-was juga sih, kita lebih menjaga gitu kan. Mungkin seperti dia, misalkan dia tuh lebih concernnya bukan kepada dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang tinggal di sekitarnya gitu kan, karena kan ada aku juga, ada orang tuanya yang kita biasa sering ketemu gitu kan, jadi dia juga takut misalkan dia akan menjadi pembawa kayak gitu. Well guys, setelah tadi sharing-sharing mengenai bagaimana pandemi ini itu memberikan dampak di Amerika, tepatnya di Washington State. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Please untuk tetap jaga kesehatan, precaution, makan makanan yang sehat, bergizi, jangan lupa untuk selalu menjaga diri dengan selalu mencuci tangan paling tidak 20 detik menggunakan sabun dan air yang mengalir, pakai masker dimanapun kalian berada, dan jangan gathering dulu ya. Aku tahu sebentar lagi kita akan ada perayaan kayak Christmas, kemudian tahun baru, dan ini adalah momen-momen berharga untuk berkumpul bersama keluarga, tapi please kalian ingat ini nggak akan berlangsung lama. Semuanya mungkin akan berakhir dengan segera. Jadi untuk sekarang lebih baik kita menjaga, nggak usah gathering dulu. Kita bisa gathering melalui virtual, bisa melalui Zoom, Skype, WhatsApp, dan masih banyak media sosial lainnya yang bisa menghubungkan kita dengan keluarga kita. Selalu jaga jarak ya, paling enggak 6 feet atau 1 meter kalau di Indonesia. Jangan memegang mata, kemudian telinga, hidung, mulut, bibir, wajah kalau misalkan kalian tuh belum cuci tangan ya. Terus selalu sediakan hand sanitizer kalau misalkan kalian tuh harus bepergian. Taruh satu misalkan di kendaraan kalian. Jadi at least kalian misalkan habis bepergian terus kalian pegang sesuatu yang menurut kalian itu kotor dan mungkin memiliki resiko yang besar untuk terkena infeksi, kalian bisa pakai hand sanitizer kalian kalau nggak ada tempat untuk cuci tangan. Dan jangan lupa ketika kalian melakukan grocery, jangan lupa untuk selalu mengelap permukaan dari barang-barang yang kalian beli, karena kita tuh nggak tahu siapa yang sudah pegang barang-barang tersebut. Jangan lupa selalu juga membersihkan knop pintu, knop mobil kalian, dan tempat-tempat yang banyak banget dipegang oleh tangan. Well, semoga dengan kita selalu menjaga kebersihan, meningkatkan kesadaran diri kita, dan kalau misalkan kalian sakit, please stay at home ya. Jangan kemana-mana dulu, ini untuk menjaga orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang mungkin mereka memiliki resiko tinggi untuk terkena penyakit ini. Contohnya misalkan balita dan anak-anak, orang tua di atas 50 tahun, ataupun orang-orang yang memang sudah memiliki sakit ya, yang akan lebih mudah terinfeksi karena sistem imunnya rendah. Jangan lupa juga untuk selalu minum jamu ya, karena jamu itu ada imun boosternya dan multivitamin yang lainnya. Well guys, jangan lupa untuk cek juga video dari teman-teman vlogger Indonesia yang tinggal di Amerika untuk tahu cerita seperti apa sih pandemik ini tuh memberikan dampak terhadap state di mana mereka tinggal. Kalian bisa cek link video mereka di description box. And thank you so much for watching. Be safe, stay home, stay healthy, and see you in the next video. Bye bye. Have a nice day everyone.